Ya, dan ini puasa adalah 30 hari, berarti setiap hari saya harus membaca 6 juz, kan gitu kan? Sehingga kemudian di tiap 5 hari itu ya kita hafal atau kita menyelesaikan Al-Quran semuanya. Begitu pula yang lainnya. Ya. Dan saya kira tidak ada satupun orang yang tidak punya tekad, sekecil apapun tekadnya itu. Tidak ada satupun orang yang punya cita-cita, sekecil apapun cita-citanya itu. Begitu orang punya cita-cita, maka dia kemudian mencanangkan tekad untuk merealisasikan cita-cita itu. Begitulah kira-kira bagus sekalian kita di dalam beragama ini. Apa cita-cita besar kita sebagai seorang mukmin? Masuk surga, ya kan? Nah, karena kita kepengen masuk surga, berarti kita mencanangkan tekad untuk bisa masuk surga. Dengan membranding tekad itu dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ya kan? Nah, sehingga ketika kemudian ada pelemahan dalam ibadah, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, cukup apa enggak sholat kita menembus warga? Cukup apa enggak ya sedekah saya untuk bisa masuk surga? Seperti itu. Sehingga kemudian orang kalau punya tekad atau cita-cita besarnya adalah surga, pasti dia akan berusaha untuk memaksimalkan amal perbuatan baik yang dia lakukan, ya kan? Kan seperti itu. Nah, sekalian sampai di sini Rasulullah SAW itu membaca doa ini di dalam sholatnya, ya. Dan saya kira di di 2 kalimat pertama itulah yang menjadi inti persoalan dari tekad kita ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu keteguhan di dalam perkara baik ini, wal azimata 'ala rusyd, dan tekad untuk selalu berada di dalam kebenaran. Ya. Nah, jadi keteguhan di dalam perkara baik, tekad di atas kebenaran. Nah, derivasinya itu berikutnya ini. Wa as'aluka syukra nikmatik. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Karena begitu orang bersyukur di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang akan muncul adalah keinginan orang itu untuk memperbanyak amal. Karena bukti dari syukur itu adalah banyaknya amal yang dia lakukan. Karena dia memahami syukur itu tidaklah cukup di dalam ucapan dengan mengatakan alhamdulillah, tapi syukur itu sebetulnya realisasinya adalah orang itu semakin produktif di dalam amal-amal perbuatan baik yang dia lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian wa husna ibadati. Coba kita lihat. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar aku melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Wa as'aluka qalban salima. Aku mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu adalah modal utama orang itu produktif dalam amalnya. Begitu hatinya orang itu kotor, maka pasti orang ini akan gampang mengalami defisit atau tekor amal soleh. Kita perhatikan ini. Ya, begitu orang itu hatinya kotor, ya sekalian, begitu orang itu hatinya kotor, maka orang ini akan gampang mengalami defisit amal soleh. Itu sebabnya orang-orang munafik itu disebut hatinya sakit. Fi qulubihim maradun. Dan efek dari hati yang sakit itu adalah amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak produktif, tidak maksimal, dan sedikit yang bisa dia lakukan. Karena itu cirinya orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melakukan sholat yang ibadah besar seperti itu, zikir terbesar seperti itu, ternyata mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Ya kan? Coba, kapan itu bermalas-malasan mereka lakukan? Karena fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Artinya hatinya itu sakit. Karena hatinya itu sakit, maka efeknya adalah ya produktivitas amalnya itu menurun, atau bahkan amal yang dia lakukan itu tidak memiliki makna apa-apa dalam kehidupannya. Sholat yang sedemikian besar, ibadah yang sedemikian luar biasa, ternyata mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Bapak sekalian, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Mungkin kita juga mengalami itu.
Ada saat-saat tertentu sholat itu kita lakukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya kan? Apalagi kalau kita sedang sholat sendirian di rumah, misalnya, ya. Karena kalau sholat sendirian di rumah itu kan kita bisa autopilot, ya kan? Tidak ada yang perlu kita kendalikan di situ kan. Seenaknya kita menentukan waktunya. Ya, kalau tadi kita sholat subuh bersama Ustadz Haris ya, yang menjadi imam, yang memang sunnahnya adalah sholat subuh itu bacaannya panjang. Ya kita kan suka atau tidak suka, gelem gak gelem itu melu itu. Pertanyaannya, apakah misalnya kita berhalangan, terus kita sholat subuh sendiri di rumah, apakah selama itu? Nah, itu aja kan kira-kira untuk bisa mengukur tingkat keteguhan dan tekad kita dalam beramal, ya kan? Ini saya kira masalah kita semuanya kok, ya masalah saya, masalah kita semuanya. Orang mengalami persoalan seperti itu, ya karena itulah di sini Rasulullah SAW di dalam sholatnya itu, ya berdoa dengan doa ini, wa as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqan. Aku mohon kepadamu ya Allah, hati yang selamat, hati yang bersih, wa lisanan shadiqan, dan lisan yang jujur. Terus sekalian, ini juga saya kira bagian dari hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Semakin orang itu sering berdusta, semakin unproduktif amalnya, semakin tidak produktif amalnya. Semakin orang itu sering berdusta, akan semakin sedikit amal ibadah yang dia lakukan, karena kedustaannya itu dipakai untuk menutupi amal yang sedikit itu. Kamu sholat tak? Wis mak, padahal saya turun sholat. Kira-kira begitu. Ya, ini kan hartamu ini sudah sampai pada nisab nih. Sudah dikeluarkan zakatnya belum? Sudah, padahal belum. Ya kan? Jadi kedustaan seseorang itu akan sangat potensial menjadikan orang itu semakin mengalami pelemahan di dalam amalnya. Ya, saya ulang sekali lagi, semakin sering orang itu berbohong dengan lisannya, maka akan semakin potensial orang itu mengalami pelemahan di dalam amal perbuatannya. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan yang dia lakukan itu untuk menutupi defisit amalnya, sehingga seolah-olah di depan orang banyak dia masih produktif amalnya. Ya.